Bersiap. Membaca doa dimulai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, hari ini siapa yang masuk nih? Banyak. Siapa Ada ini? ibu yang sakit 3, yang dispek 2, yang bawah 4. Yang tidak masuk sakit juga ada siapa? Haida, Rehan, Haida, Renata, Leti. Yang dispek Itu ada sakit ya? Baiklah, kita lanjutkan materi yang lalu. Sebelum kita pembelajaran biasa, kita ada kata-kata, ya kan? Kata-kata hari ini adalah belajarlah sesungguh-sungguhnya, karena ilmu itu seperti lampu atau cahaya. Kalau kita tidak punya ilmu, maka kita akan hidup di dalam kegelapan. Jadi jangan pernah bosan belajar ya. Ya, semangat karena kenapa? Untuk kita memotivasi diri adalah pertama niat. Luruskan niatmu, tanamkan apa yang kamu inginkan. Insya Allah akan terwujud. Oke, baik. Kemarin kita belajar iman kepada Nabi dan Rasul, benar kan? Nah, sebelum melanjutkan ke materi yang akan datang, ibu akan tanya dulu yang kemarin. Iman kepada Nabi dan Rasul merupakan rukun iman yang keberapa? Yang keberapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6 yang mana? 4. Coba kita jajar dulu. Yang pertama, iman kepada Allah. Yang kedua, yang ketiga, kita ke Rasul dulu. Yang keempat, yang kelima, ya. Yang keenam, berarti iman kepada Nabi dan Rasul adalah yang Oke, selanjutnya sebelum kita masuk ke materi yang baru tentang ulul azmi, ibu tanya dulu, apa beda Nabi dan Rasul? Beda Nabi dan Rasul? Nabi Ya, betul. Jadi kalau Nabi itu menerima wahyu buat diri sendiri. Kalau Rasul buat orang lain, buat umatnya. Oke, Nabi dan Rasul yang disebutkan dalam Al-Quran berapa? Mulai dengan Nabi Adam, Yahudi dengan Nabi Muhammad. Oke, di antara 25 Nabi itu berarti ada istilahnya ulul azmi. Yang hari ini kita akan belajar bersama ya. Oke, apa aja ulul azmi ya? Oke, baik. Yang pertama adalah Nabi yang bergelar ulul azmi, tapi lebih sedikit daripada 25, ya kan? Karena yang namanya ulul azmi itu yang tangguh ya. Tangguh, kesabaran, ujian segala macam. Dia mantap maksudnya ya. Nah, semuanya dilalui oleh Nabi itu ya. Nah, Rasul ulul azmi adalah rasul yang memiliki keteguhan, ketabahan hati dalam menghadapi setiap kesulitan. Nah, coba kita perhatikan nabi-nabi yang bergelar ulul azmi itu pada berapa lima ya? Nah, coba kita renungkan kerja
luar biasa. Nah, kenapa ini menjadi yang terpilih bergelar Azmi? Karena ketabahannya itu kepada Allah melebihi dari yang lain. Ya kan? Nah, siapakah mereka? Oke, yang pertama Nabi Nuh. Jelas ya? Yang kedua Ibrahim alaihissalam, yang ketiga Musa, empat Isa, lima Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari kelima ini, dari kelima ini apa saja yang membuat mereka itu terpilih menjadi ulul azmi? Pertama dari kisah Nabi Nuh. Nabi Nuh ini hatinya menjadi teguh karena anak dan istrinya tidak mau masuk Islam, tidak mengakui agama Allah. Sedangkan Nabi Nuh itulah seorang ujiannya terbesar. Kalau pemimpin sekarang beda ya. Kalau dia anaknya salah, dibawa kantor polisi, dibela, ya kan? Bahkan cari bukti orang lah. Kalau Nabi Nuh, anaknya durhaka tetap ditinggalkan di dalam lautan yang banjir, ya kan? Banjir tidak akan diselamatkan. Walaupun kata Nabi Nuh, ayo puncak, tidak mah, akhirnya lepas, ya. Itulah ujian yang sangat terbesar bagi Nabi. Kayak kita yang bilang orang tua, itulah musibah dari maka ujian yang sangat besar. Kita harus tabah. Itu kisah Nabi Nuh ya. Oke. Yang kedua Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim ini adalah kalau dalam sebuah kisah itu adalah bapaknya segala nabi dalam segala cobaan. Kenapa? Karena beliau yang pertama adalah bapaknya beragama Yahudi, ibunya beragama Islam, ya kan? Makanya beliau itu adalah ujian sangat sebesar. Bagaimana cara menyelamatkan bapaknya biar masuk Islam, tapi beliau tetap berusaha tabah ikhtiar. Satu lagi ketabahan beliau, yaitulah menyembelih anaknya sebagai siapa anaknya? Ismail. Jadi itu ya kenapa cocok Ibrahim ini menjadi ulul azmi. Oke ya, pengorbanannya terhadap putranya, pengorbanannya terhadap ayahnya yang tidak mengakui agama Allah. Selanjutnya Nabi Musa. Nabi Musa ini adalah, pernah dengar Fir'aun kan? Pernah. Apa kejamnya si Fir'aun itu? Tapi dengan hebatnya Nabi Musa bisa menghadapi Fir'aun yang sangat sombong, berkuasa, tidak pilih-pilih. Kalau salah, kalau dibakar, kalau ditanam, begitu mestinya. Ya kan? Tapi Nabi Musa bisa menghadapi semuanya ya. Pernah cerita Nabi Musa sampai dimasukin bara api, tapi beliau tetap selamat. Makanya kalau Nabi Musa itu cadel, ya kan? Cadel. Oke ya. Selanjutnya silakan Bu. Oke, selanjutnya Nabi Isa. Nabi Isa itu adalah ketabahannya apa? Sehingga bergelar Azmi, dia lahir tanpa ayah. Dia lahir tanpa ayah, sehingga diejek, dibully, dilempar segala batu, diasingkan karena aib bagi daerah itu. Makanya Nabi Isa sangat tabah sehingga menjadi Rasul. Selanjutnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah apa ketabahannya? Dia itu lahir dari kecil tanpa ayah. Kemudian dengan hidupnya yang serba keterbatasan. Kenapa Nabi Muhammad itu dilahirkan dalam keadaan miskin, yatim? Itu biar Nabi Muhammad bisa meluruskan risalah Allah itu dengan ikhlas, dengan tabah, ya kan? Kalau orang sudah ada kekayaan, dari kecil lahirnya mewah, dia akan males, kan? Orang susah itu kan dari bawah, dari dia berjuang,
hingga dia mencapai dia ini itu sudah diberikan teladannya kepada Nabi Muhammad. Contohnya, Nabi Muhammad harus berjuang, harus berdagang, mengambil harta membawa dagangan Siti Khadijah, ya kan? Sehingga beliau berdagang dengan jujur, amanah, sehingga jadi kulit dapatlah uang dan melamar lagi. Kenapa Khadijah bisa jadi cinta kepada Nabi Muhammad? Karena beliau adalah satu-satu karyawannya, kalau bahasa kita sekarang, yang sangat jujur. Dan ketika berdagang, misalkan Nabi Muhammad berdagang misalkan tentang susu kambing, kan? Ini susu baru diperas, masih jelas. Maksudnya dia benar dalam menyampaikan dalam menjelaskan barang-barangnya. Kalau kita sekarang demi keuntungan yang besar kita sulap makanan basi, kita sulap biar bisa laku lagi. Makanya sekarang orang itu akan bertahan? Enggak, karena kecurangan itu hanya Allah yang bisa membalas, ya kan? Walaupun dia awal-awalnya ada uang kayak tapi ujungnya kalau sekali jatuhkan Allah sampai habis. Oke ya, paham ya? Ada berapa rasul wajib tadi? 5. Yang pertama, yang kedua, yang ketiga, yang keempat, yang kelima, Muhammad. Artinya dalam hati ya. Jangan ingat di kelas aja. Oke, dari ulul azmi ini ada 3 poin penting yang harus kita pahami. Yang pertama adalah memiliki fondasi keyakinan yang kokoh. Ketika sudah kita mempelajari bahwa begitu bisa ulazmi ya, berarti ada 3 poin yang kita ambil. Yang pertama adalah memiliki fondasi keyakinan yang kokoh, seperti meyakini Allah telah mengutus Nabi dan Rasul. Kenapa mereka dipilih? Berarti Allah sudah meyakini bahwa orang ini berhak menjadi ulul azmi. Yang kedua, mempercayai berbagai tugas kenabian. Jelas ya. Yang ketiga, membenarkan keberadaan mukjizat. Kalau orang Yahudi dulu, kalau ada nabi yang ada luar biasa namanya sihir, ya, padahal Allah memberikan dia mukjizat. Apalagi poin kedua, menyadari sifat para nabi dan rasulnya. Apa sikap yang harus kita ambil dari para nabi? Yang pertama jujur, yang kedua amanah, yang ketiga, yang keempat pintar. Orang itu pintar, ya kan? Pintar itu tidak hanya di akademis saja. Dalam berstrategi kita harus pintar. Makanya orang kaya itu harus pintar. Orang berbisnis itu harus pintar. Ya, oke. Selanjutnya generasi digital. Kita sebagai Z kalian, apa yang harus kalian ambil dari peran Nabi dan Rasul tadi? Yang pertama, berinternet dengan aman dan tanggung jawab. Yang kedua, bermanfaat internet itu dengan baik. Misalnya kamu lagi hobi-hobi berdakwah, kamu share itu vlog-vlognya yang baik, ya kan? Yang mana di itu ada nilai-nilai yang bisa diambil, ya kan? Oke, yang ketiga, menghindari dampak negatif internet. Misalnya yang ada doktorinnya, kita hindari. Yang membuat intoleransi, ya kita hindari. Oke, yang keempat, saling mengadaptasi antar sesama. Ingat, manusia semuanya sama. Jadi kita tidak ada perbedaan. Yang membedakan kita dengan teman yang lain, orang bisa menilai dari orang lain. Bisa saja akhlaknya bagus, bisa saja namanya pintar, tapi kita tidak berhak membuli teman. Paham ya? Ada yang tanya di sini? Gak ada? Gak ada? Oke, kalau tidak ada berarti kita sama-sama mengambil kesimpulan bahwa iman kepada Nabi dan Rasul adalah kita harus
wabarakatuh. Waalaikumsalam.